Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qauli. Amma bang, yang sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Tanjung Bonai, kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini senantiasa kita bisa hadir ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan sholat fardu isyah. Kemudian salawat beriringan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Puasa yang kita lakukan pada tahun ini kita 30 hari, lalu yang sudah berjalan lebih kurang 24. Lalu mampukah kira-kira puasa yang kita lakukan itu membentuk pribadi takwa? Karena ujung akhir dari puasa itu dua. Yang pertama ampunan, yang kedua la'allakum tattaqun. Itu ayat yang sangat populer sekali disampaikan pada bulan Ramadan. Ujungnya itu la'allakum tattaqun. Nah, lalu kita bertanya kepada diri kita masing-masing, dan kita yang akan menjawab, sudahkah kita mendapatkan titel muttaqin itu? Sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Ramadan yang kita lakukan, sudahkah Ramadan yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan itu mendapat titel takwa? Kalau ditanya masing-masing kita, Pak, Bu, tidak ada yang bisa menjawab, karena tidak ada alat ukurnya dek kita. Nah, untuk kali ini kita coli alat ukurnya orang yang berhasil mendapatkan titel takwa itu. Jadi kalau kita lihat ayat Al-Quran tentang menyebutkan karakter orang-orang yang bertakwa itu, wal kazimina ghaidha, mampu mengendalikan amarah, mampu mengendalikan emosi, mampu mengendalikan emosional. Ditinjau dari sisi lain, wal kazimina ghaidha maknanya adalah menyimpan air di dalam kulit kambing. Apa makna menyimpan air di dalam kulit kambing? Bapak-bapak, ibu-ibu, kebiasaan orang Arab itu dulu sebelum adanya kubun, gelas, sebelum adanya ember, sebelum adanya baskom, sebelum mereka mengenal produk-produk plastik, apa atau IPA, apakah itu Tupperware, mereka itu menyimpan air itu di dalam kirbah. Kirbah ini berasal dari kulit kambing yang sudah dipisahkan dagingnya, kemudian dipisahkan kulitnya, kemudian kulit itu dibersihkan, kemudian dicuci, kemudian dipola, dibentuk, kemudian sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ada yang seperti gelas, ada yang seperti baskom, ada yang seperti ember. Lalu dituangkan air ke dalam.
Setelah selesai, dituangkan air ke dalam. Lalu air itu tidak menetes sedikit pun, tidak meleleh sedikit pun. Nah, inilah yang dinamakan dengan wal kazimina ghaiza. Bapak-bapak, ibu-ibu, lalu apa hubungannya kulit kambing dengan orang yang bertakwa? Kan gitu lagi. Kaitan keduanya itu, orang-orang yang bertakwa itu dia mampu mengendalikan emosi. Mampu dia mengendalikan amarah. Kalau dia marah, emosi, tidak keluar dari mulutnya sumpah, serapah, caci, maki, perkataan kotor, sebagaimana menetesnya air di dalam kulit kambing tadi. Kalau seperti itu, marahkah dia orang bertakwa itu? Marah. Emosikah orang yang bertakwa itu? Emosi. Kapan dia marah? Ketika simbol-simbol agama dilecehkan, ketika Al-Quran direndahkan, ketika Nabi dihina, ketika ayat-ayat Allah direndahkan, lalu dia marah. Lalu bagaimana marahnya itu? Ketika dia marah, dia mampu tidak keluar dari mulutnya itu sumpah, serapah, caci, maki, hinaan, dan perkataan kotor. Ini karakter orang yang bertakwa. Dia marah, kalau dia emosi, dia bisa memposisikan amarahnya itu, bisa menempatkan marahnya itu. Maka menurut ulama, ibu bapak, amarah itu, marah itu tabagi ompe. Ada 4 hal. 1, ada namanya kurtun. Iko marah yang terpuji, marah yang baik. Kurtun ini marah yang dilakukan oleh seseorang, baik di dalam memerintah, di dalam melarang, dia menggunakan kata-kata yang bijak. Contoh, ketika anak kita yang sudah balik berakal, yang sudah menganjak umurnya 10 tahun, lalu dia tidak sholat. Ini adalah waktu sholat. Marahkah dia? Marah, tetapi dia marah dengan bijak. Ketika melarang, anak kita sudah ada kesepakatan dengan anak kita, ada waktu-waktu tertentu dengan anak kita, kapan dia nonton TV, kapan dia pegang HP, kapan dia main gadgetnya, ada kesepakatan dengan anak kita. Ini kalau ayah yang bijak, ibu yang bijak. Tidak semua waktu anak itu dibebaskan dia memegang HP. Lalu ketika dia melanggar hal-hal yang demikian, kesepakatan yang sudah dilakukan, yang sudah disepakati, apa yang kita katakan kepada anak kita? Ini marah, namanya kurtun. Nak, ingat perjanjian kita. Ini waktunya bukan untuk memegang HP. Ikulah marah yang bijak. Marah yang sangat sopan. 1. 2. Ada namanya marah itu suhtun. Marahnya seseorang kepada orang tertentu dengan menunjukkan, dengan melihatkan ekspresi wajahnya, atau dengan menggunakan melambaikan tangannya. Contoh, kita melarang anak kita dengan menggunakan ini.
atau dengan menunjukkan ekspresi mata, bagodang matu kanak seketek. Ini namanya marah surtun. Atau marahnya bentuknya dalam bentuk menunjukkan gigi. Bapun gigi babigitun gigi kanak tu seketek. Nah, marah-marah yang seperti ini dibolehkan. Dan yang keempat, ini marah yang dilarang itu di dalam Islam. Jadi ibu, kalau ibu bapak yang bijak, jangan langsung kagigi ompe je kita bongi di kanak. Ada tahap-tahapnya dalam dunia pendidikan. Mulai dari marah poin pertama, kurtun. Poin kedua, suhtun. Masuk poin ketiga kita marah kepada anak atau kepada orang lain. Apa marah yang poin ketiga itu? Ghadabatun. Apa artinya? Marahnya seseorang kepada orang lain dengan adanya perubahan pada wajah. Merah wajahnya. Merah matanya. Apakah semua mata yang merah itu menunjukkan marah? Belum tentu. Ikan sapi aja merah mata. Tetapi merah matanya, merah wajahnya, kemudian mulai beraksi tangannya. Ko yang dikatakan marah ghadabatun. Dan ini marah yang seperti ini yang dilarang di dalam Islam. Kalau marah yang modeko bu pak, itu kalau bawa foto dibawa ke selfie dah ancak bontu deh. Karena lah baru wajah. 4. Ko yang marah yang sangat terkutuk, laknatun. Marahnya seseorang kepada orang lain, perubahan wajah, perubahan sikap, perubahan mulut, dan di saat dia marah itu dia mengeluarkan sumpah, serapah, caci, maki, hinaan, bahkan perkataan kotor kepada orang lain. Iko yang dikatakan marah yang terlaknat. Jadi ibu, pak, silahkan kita bongi kepada anak kita, tetapi tempatkan marah itu. Silahkan apa bongi ke istri, silahkan tempatkan marah itu. Lalu marah ke orang Islam itu marah. Contoh, seorang suami marah kepada pasangannya. Kapan? Ketika istrinya tidak pakai jilbab ketika keluar rumah. Marahkah dia? Marah. Kalau seorang suami tidak marah, itulah yang dinamakan dengan dayus. Siapa dia? Orang yang tidak cemburu kepada orang lain. Lalu ibu, bapak, saudara kaum muslimin, orang yang bertakwa kepada Allah itu tidak saja diukur dengan banyaknya amal ibadah yang dia lakukan. Orang yang bertakwa itu tidak saja diukur dengan qiyamul lail, diukur dengan infak sedekah, diukur dengan pulnya puasa, diukur dengan penuhnya melakukan qiyamul lail. Lalu ibadah banyak tetapi tidak ada perubahan sikap sedikit pun. Ibadah banyak terlalu tidak ada perubahan akhlak sedikit pun. Maka orang yang ini belumlah dia dikatakan orang yang bertakwa. Kenapa? Ibadah yang dia lakukan tidak mampu merubah akhlaknya. Salah satu akhlaknya yang berubah adalah mulutnya masih sumpah, serapah, caci, maki, perkataan kotor. Kalau ibadah yang dilakukan tiap malam banyak, Al-Quran yang dia bacakan khatam, tetapi dari mulutnya masih sumpah, serapah, caci, maki, hinaan, lalu belum dia sukses mendapatkan
takwa. Karena orang yang bertakwa itu apa? Mampu mengendalikan marah, mampu mengendalikan emosi. Seperti apa? Seperti tiwal kazimina ghaiza, seperti tidak menetesnya air yang ada di kulit kambing walaupun sedikit pun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.